Indonesia, salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Teacher Mira Karmila dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal tentang metode harga pokok pesanan. Jadi nanti ada sebuah perusahaan yang memiliki transaksi yang terjadi selama 1 bulan, yang mana perusahaan tersebut menggunakan metode harga pokok pesanan. Oke, baiklah kita contohkan di sini perusahaannya adalah PT Gajah Sakti. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri percetakan. Sehingga nanti dalam menghitung harga pokok produksinya, perusahaan PT Gajah Sakti ini menggunakan metode harga pokok pesanan. Pada bulan September 2019, PT Gajah Sakti menerima pesanan yaitu kartu undangan sebanyak 2.400 lembar, yang mana nanti harganya per lembarnya yaitu 2.000 dari salah seorang customernya yaitu PT Restu. Kemudian pada bulan yang sama dia juga menerima pesanan berupa spanduk sebanyak 100 buah. Nanti harganya yaitu 200.000 per buah. Nah, bagaimana pencatatannya ke dalam akuntansi jika diketahui beberapa transaksi yang terjadi selama bulan September 2019, yaitu sebagai berikut. Kita mulai untuk transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 4 September 2019 dibeli bahan baku dan bahan penolong untuk pembuatan kartu undangan dan spanduk tadi, yang mana bahan baku yang pertama yaitu kertas untuk undangan dengan harga Rp1.350.000. Kemudian untuk kain putih ya sebanyak 600 meter, harganya yaitu Rp4.125.000. Kemudian juga dibeli bahan-bahan pembantu atau bahan penolong, yang mana bahan penolong X1 dan bahan penolong X2. Bahan penolong X1 ini harganya Rp300.000, sedangkan untuk bahan penolong X2 harganya Rp170.000. Nah, dari transaksi tersebut diketahui kalau kita melakukan pembelian bahan baku, baik itu bahan baku utama maupun bahan baku penolong. Jurnal untuk membeli bahan baku tersebut yaitu dengan mendebit persediaan bahan baku dan mengkredit utang dagang, karena kita membelinya secara kredit, yaitu sebanyak Rp5.475.000. Kemudian untuk persediaan bahan penolongnya yaitu mendebit persediaan bahan penolong dan mengkredit utang dagang sebanyak Rp470.000. Untuk transaksi nomor 2 yaitu pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi. Bahan baku dan bahan penolong yang telah kita beli tadi dipakai secara keseluruhan untuk membuat kartu pesanan dan spanduk yang telah dipesan oleh PT Restu. Nah, di sini untuk kartu undangan, bahan baku yang digunakan adalah kertas dan bahan penolong X2. Sedangkan untuk spanduk, bahan baku yang digunakan adalah kain putih dan bahan penolong X1. Nah, bagaimana pencatatannya ketika memakai bahan baku maupun bahan penolong? Nah, caranya yaitu dengan mendebit BDP, BBB atau barang dalam proses biaya bahan baku dan mengkredit persediaan bahan baku. Itu untuk pemakaian bahan baku. Berapa totalnya? Yaitu Rp5.475.000. Sedangkan untuk pemakaian bahan penolong dengan mendebit BOP sesungguhnya dan mengkredit persediaan bahan penolong. Berapa bahan penolong yang terpakai? Yaitu Rp470.000. Jadi karena perusahaan ini menggunakan metode harga pokok pesanan, anak-anak di sini harus menyediakan terlebih dahulu kartu pesanannya. Berapa buah pesanan yang kita miliki saat ini? Yaitu 2. Jadi anak-anak dapat membuat kartu pesanan untuk kartu undangan dan spanduk. Untuk kartu undangan itu kita beri kode KU01, yaitu kartu undangan
pesanan pertama. Sedangkan untuk spanduk kita beri kode yaitu SP02. Nah, kalian buat kartu pesanannya yang mana tabelnya dapat dilihat seperti yang dilampirkan berikut ini. Untuk pesanan kartu undangan, ini kan kita menggunakan bahan baku yang kertas, yang mana harganya 1.350.000, sehingga kita masukkan di pesanan KU01 sebanyak 1.350.000. Untuk pesanan yang kedua, kita gunakan bahan bakunya adalah 4.125.000. Jadi yang dicatat hanya bahan bakunya saja ya, bukan termasuk bahan penolong. Kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Nah, di transaksi yang ketiga adanya data mengenai biaya tenaga kerja. Di sini perusahaan menetapkan untuk tenaga kerja langsung itu diupah berdasarkan jam kerjanya. Untuk pesanan pertama yaitu kartu undangan KU01, jam kerja yang dihabiskan untuk membuat pesanan tersebut adalah 180 jam, yang mana 1 jamnya itu diupahi dengan Rp5.000. Sedangkan untuk pesanan yang kedua, SP02, ini menghabiskan sebanyak 1.000 jam, yang mana harga per jamnya tadi Rp5.000. Itu tadi untuk tenaga kerja langsungnya ya. Untuk tenaga kerja tidak langsung, biaya tenaga kerja yang terpakai adalah Rp2.900.000. Dan untuk karyawan bagian pemasaran itu dikeluarkan biaya sebanyak Rp7.500.000. Dan yang terakhir untuk karyawan bagian administrasi, yaitu kita menghabiskan biaya tenaga kerja sebanyak Rp4 juta. Dari data-data biaya tersebut, nanti kita akan buatkan jurnalnya. Anak-anak teacher masih ingat jurnal mengenai biaya tenaga kerja? Yang pertama sekali kita lakukan adalah mencatat pembebanan tenaga kerja. Caranya yaitu dengan mendebit beban gaji dan upah dan mengkredit utang gaji dan upah sebanyak total dari keseluruhan biaya yang terjadi tadi, yaitu Rp20.300.000. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah mencatat alokasi biaya atau beban gaji tadi. Nah, beban gaji yang Rp20.300.000 ini kita alokasikan. Jurnalnya yaitu dengan mendebit BDP BTKL dan BOPS, kemudian beban pemasaran dan juga beban administrasi dan umum, di kreditnya beban gaji dan upah karena kita alokasikan. Nah, berapa BDP BTKL-nya? Yaitu sebanyak Rp5.900.000. Rp5.900.000 ini merupakan total dari upah tenaga kerja langsung. Kemudian untuk BOPS, yaitu untuk tenaga kerja tidak langsungnya, yaitu Rp2.900.000. Kemudian untuk beban pemasaran yaitu Rp7.500.000. Kemudian untuk beban administrasi dan umum sebanyak Rp4 juta. Oh ya Ananda, setiap transaksi yang berhubungan dengan produksi nanti kita akan langsung catat ke kartu pesanannya tadi. Jadi untuk di kartu pesanannya, untuk pesanan KU01 itu biaya tenaga kerja langsungnya adalah Rp900.000. Dari mana kita peroleh? Dari 180 jam dikali Rp5.000. Sedangkan untuk pesanan yang kedua yaitu SP02 kita peroleh Rp5 juta karena menghabiskan waktu 1.000 jam dengan harga atau tarifnya Rp5.000 per jam. Jadi 1.000 dikali Rp5.000 sehingga kita peroleh Rp5 juta. Setelah selesai mencatat ke kartu pesanan, barulah kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Oke, baiklah, kita masuk ke transaksi yang keempat, yaitu adanya pencatatan biaya overhead pabrik. Nah, di sini perusahaan menggunakan tarif atas dasar biaya tenaga kerja langsung. Tarifnya di sini diketahui 160% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, ketika perusahaan melakukan penganggaran tersebut, ini kita akan mencatat dalam jurnal pembebanan BOP. Berapa sih BOP yang kita anggarkan? Berapa sih BOP yang kita bebankan? Yaitu
160% dikali biaya tenaga kerja langsung, baik itu untuk pesanan pertama maupun pesanan kedua. Kita ketahui tadi kalau biaya tenaga kerja langsungnya adalah Rp5.900.000, sehingga jika dikalikan dengan tarif 160%, maka diperoleh BOP-nya Rp9.440.000. Nah, Ananda, di sini kita langsung pergi ke kartu pesanan, yang mana untuk pesanan pertama kita kalikan juga untuk KU01 ya, 160% dikali BTKL pesanan pertama. Jadi 160% dikali 900.000, maka diperoleh hasilnya Rp1.440.000. Kemudian untuk pesanan yang kedua SP02 juga kita lakukan hal yang sama, 160% dikali BTKL-nya. 160% dikali Rp5.000.000, sehingga hasilnya Rp8.000.000. Jurnal untuk pembebanan BOP ini yaitu dengan mendebit BDP BOP dan mengkredit BOPD atau BOP yang dibebankan sebanyak Rp9.440.000. Nah, itu tadi untuk BOP yang dibebankan. Kemudian diketahui juga ada data mengenai biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi untuk kedua pesanan tersebut, yaitu di mana biaya overhead pabrik yang terjadi terdiri dari 3 jenis BOP. Ada beban penyusutan gedung pabrik sebanyak Rp2.500.000, kemudian ada beban penyusutan mesin pabrik Rp1.500.000, kemudian ada beban asuransi untuk gedung dan mesin pabrik sebanyak Rp1.700.000, sehingga untuk BOP yang sesungguhnya terjadi totalnya adalah Rp5.700.000. Sehingga jika kita catat dalam jurnal pemakaian BOP, di debit yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya dan dikreditnya ketiga jenis BOP tadi, yaitu akumulasi penyusutan gedung pabrik, akumulasi penyusutan mesin pabrik, dan asuransi dibayar di muka sebanyak totalnya Rp5.700.000. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menghitung selisih BOP. Selisih BOP merupakan perbandingan antara biaya overhead pabrik yang dibebankan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Untuk menghitung selisih BOP ini, tentunya kalian harus menjumlahkan berapa sih biaya overhead pabrik sesungguhnya tadi. Untuk semua transaksi yang telah kita input, mulai dari transaksi yang pertama tadi, kalian lihat mana yang merupakan BOPS. Tadi ada kita memakai bahan penolong, nah itu merupakan BOPS, yaitu sebanyak Rp470.000. Kemudian ada juga kita memakai tenaga kerja tidak langsung, nah itu juga merupakan kategori BOPS sebanyak Rp2.900.000. Kemudian ada juga pemakaian BOP Rp5.700.000. Sehingga jika kita totalkan BOP yang sesungguhnya terjadi adalah Rp9.070.000. Kita bandingkanlah dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan tadi sebanyak Rp9.440.000. Biaya overhead pabrik yang kita bebankan lebih besar daripada biaya overhead pabrik yang terjadi, sehingga ini merupakan selisih untung karena yang kita anggarkan banyak sedangkan yang terjadi sedikit, berarti kita untung. Nah, jurnalnya nanti adalah dengan mendebit BOPS dan mengkredit selisih BOP. Terlebih dahulu kalian harus hitung dulu berapa selisih BOP-nya, yaitu Rp9.440.000 dikurangi dengan Rp9.070.000. Nah, selisihnya yaitu Rp370.000. Jadi jurnalnya adalah BOPS di debit Rp370.000 dan selisih BOP dikredit Rp370.000. Sebelum membuat jurnal selisih BOP ini, kalian harus tutup dulu jurnal pembebanan BOP, yaitu dengan mendebit BOPD dan mengkredit BOP sesungguhnya. Oke, baiklah, kita masuk ke transaksi yang berikutnya, yaitu pencatatan harga pokok produk yang selesai. Dari informasi yang diperoleh, untuk pesanan yang pertama itu setelah selesai kita kerjakan, yang nanti bisa kita kirim kepada pemesan. Dari informasi yang kita peroleh dari kartu pesanan,
biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan nomor 1 yaitu sebanyak Rp3.690.000, yang mana terdiri dari biaya bahan bakunya Rp1.350.000, kemudian untuk BTKL-nya Rp900.000 dan BOP-nya Rp1.440.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk yang selesai ini adalah dengan mendebit persediaan barang jadi, di kreditnya BDP BBB, BDP BTKL, dan BDP BOP. Ini statusnya sudah selesai. Kemudian untuk pesanan yang kedua, spanduk atau SP02 ini belum selesai. Berarti barang ini merupakan barang dalam proses. Jadi kita akan catat ke dalam persediaan barang dalam proses. Jurnalnya yaitu dengan mendebit persediaan produk dalam proses sebanyak Rp17.125.000 dan mengkredit BDP BBB Rp4.125.000, BDP BTKL Rp5.000.000 dan BDP BOP sebanyak Rp8.000.000. Baiklah, kita masuk untuk transaksi yang terakhir, yaitu pencatatan harga pokok untuk produk yang telah selesai atau produk yang kita jual. Berdasarkan informasi tadi, bahwasanya untuk kartu undangan atau KU01 itu kan statusnya udah selesai, sehingga bisa kita langsung jual kepada pemesan, yaitu PT Restu. Nah, kita di sini tadi menerima pesanannya kan sebanyak 2.400 lembar dengan harga per lembar 2.000. Sehingga jika kita jual itu totalnya menjadi Rp4.800.000. Jurnalnya yaitu dengan mendebit piutang dagang dan mengkredit penjualan sebanyak Rp4.800.000. Kemudian untuk jurnal berikutnya yaitu harga pokok penjualan didebit pada persediaan barang jadi. Berapa? Sebanyak harga pokok untuk kartu pesanan nomor 1 yaitu Rp3.690.000. Oke, Bella Ananda, itulah satu siklus sederhana untuk perusahaan Gajah Sakti yang menggunakan metode harga pokok pesanan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Dan untuk siklus yang lebih kompleks, yang mana kita nanti menggunakan jurnal khusus dan beberapa lembar dokumen yang kita perlukan lain, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Thank you for your attention and see you at the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.